kalau kata terang benderang digunakan berarti ada harapan kan di situ. Harapan atas apa? Tadi Zuarman sudah merumuskannya dengan baik. Sedangkan dalam situasi normal saja, kesejahteraan seniman itu ya tak dapat dipetakan, apalagi dalam situasi abnormal ini, situasi pandemi COVID-19 ini. Hanya saja barangkali di antara kelompok profesi yang kita catat, Adinda Sarilabdi, pada waktu kita di gugus tugas itu, ada semacam kelupaan kita bahwa seniman itu juga adalah kelompok profesi yang terdampak, terdampak nyata dari COVID itu. Banyak orang mencatat ojol, ya, ojek online. Banyak orang mencatat pekerja di sektor pariwisata, karyawan-karyawan hotel, karyawan ini yang harus tutup. Dan hampir tidak ada, ya mungkin memang tidak ada di antara kita yang memasukkan dalam sejarah ini profesi seniman juga sesungguhnya mengalami dampak nyata yang sama dengan kawan-kawan kita di profesi ojol, di profesi pekerja di sektor pariwisata. Itu satu. Mudah-mudahan itu bukan karena kita lupa bahwa kesenian adalah satu di antara penyangga penting eksistensi Riau dan kemelayuan. Ya, karena para seniman inilah yang paling setia sebenarnya melaungkan suara tentang marwah negeri ini di dalam karya-karya mereka. Tadi si Giring dari Riau Rhythm yang diekspresikan oleh Nanda, tariannya ya pedih, kita dengar sendu itu kan, tapi ya di situ kita ada, di situ kemelayuan itu ada, bukan pada tempat-tempat lain begitu ya, tapi di situ kita ada. Dan itulah yang dilakukan seniman ini paling tidak sejak saya di tahun 76 sudah masuk ke dalam ini, Linda, ke dalam komunitas yang seperti ini. Sesungguhnya ini adalah persoalan klasik, kesejahteraan seniman. Yang dimaksud dengan program persoalan klasik itu ialah ini sudah ada sejak generasi almarhum Pak Idrus Tintin kan. Di atasnya lagi kan ada sejumlah almarhum seniman-seniman sangat hebat di Asia Tenggara ini, anak jati negeri ini yang kesejahteraannya memang memprihatinkan, karena mungkin orang tua atau datuknya tidak mewariskan tanah yang banyak ya, tidak ada warisan, karena dia setia dengan profesinya sehingga tidak coba-coba jadi anggota DPRD misalnya ya, atau juga ya tidak mau ikut untuk jadi pemborong ya, memanfaatkan kedekatannya dengan Pak Sahril Abdi misalnya kan, itu enggak. Mereka punya banyak teman, punya banyak sahabat, punya kawan-kawan yang baik di kekuasaan, tapi hati nuraninya tidak mau memanfaatkan influence itu, pengaruh itu. Dari dulu sudah ada kesadaran fitrah bahwa seniman ini mereka tidak mau memperjualbelikan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan dari situ, ya, dari itu ya. Karena itu kan korupsi juga kan, ya, influence trading kan, memperdagangkan pengaruh itu gitu. Jadi poinnya ialah kesejahteraan seniman. Bisakah dengan tagline Riau lebih baik itu kita menghentikan persoalan klasik itu, Adinda Sarilabdi, yang sudah dialami sejak Riau ini terbentuk pada tahun 57.
bisakah kita pada periode 20 ini, visi Riau 2020, saya kira satu hal yang sangat membanggakan kita ialah apabila pencapaian visi Riau 2020 itu berupa keberhasilan kita, satu di antaranya memutus mata rantai ketidaksejahteraan seniman menjadi kesejahteraan seniman. Jadi kita putus, kita cut off ya dengan klise-klise persoalan beras 10 kilo, 20 kilo, syukurlah baru 2 minggu yang lalu beras Zuarman itu habis ya dari Sumpah. Itu satu poinnya. Nah kemudian kepada Asosiasi Seniman Riau, tadi Pak Adinda Furkon menyebutkan, saya sepakat dengan itu. Jangan bebankan seniman-seniman itu dengan tertib administrasi. Tapi juga tentu Furkon tidak mungkin itu juga dibebankan kepada dinas, kepada OPD. Meskipun OPD itu hadir untuk melayani ya. Dan itu sekarang ya terutama ya. Saya kira Aseri mengambil peran itu. Aseri menjadi jembatan. Ini Pak Syariel Abdi, Zuarman ini maestro. Oleh semua seniman yang hadir di sini, dia adalah maestro. Dan banyak sesungguhnya pihak lain yang ingin memanfaatkan dia. Tetapi ada sejumlah formulir dan sejumlah persyaratan yang dia harus isi. Dan dia tidak tahu bagaimana cara mengisinya. Karena itu dia perlu orang lain. Dan selama ini dia perlu orang lain. Nah, lalu sekarang bisa tidak advokasi, bagian dari advokasi seperti itu, bagian dari pendampingan yang seperti itu juga diambil perannya oleh Arseri. Jadi Arseri juga fasilitator untuk hal-hal yang selama ini malas dipelajari oleh seniman. Itu ngisi-ngisi itu kan daftar riwayat hidup tuh. Ya, saya malas jadi PNS karena harus ngisi banyak sekali daftar riwayat hidup dulu. Itu dia kan. Nah, itu sebabnya gitu. Dulu tuh itu banyak. Nah, itu yang kedua ya. Jadi Furkon saya kira perlu diambil peran yang seperti itu. Yang ketiga, betul untuk saat ini saya kira kita tidak kita tidak, ya Zuarman sudah sebutkan itu tadi, ini kan keadaannya darurat. Dan tadi Adinda Syariel Abdi sudah katakan BTT-nya kan ada di situ ya, bantuan tak terduga ya, bantuan tak terduga yang prosedurnya pasti lebih sederhana dibandingkan kalau kita harus ikut mulai dulu dari dari Musrenbang, terus kawal di Bapeda, kawal di DPRD dan seterusnya ya. Kalau BTT ini kan penyederhanaan, jadi silakanlah dibuat argumen-argumen yang mengaitkan ekspresi kawan-kawan di masa COVID ini, sekaligus juga sebagai sebuah cara untuk mengatasi persoalan perut, persoalan dapur yang dihadapi oleh masing-masing, bahwa kehidupan seniman di Riau sama sekali berbanding terbalik dengan kegagahan karya-karya seni yang dihasilkan dari Riau ini. Lalu bagaimana kita mendekatkan itu? Bagaimana kita mendekatkan kegagahan karya yang terlihat pada kegagahan kesejahteraan para senimannya? Saya kira itu inti dari keinginan kawan-kawan di Arseri ya, Halim ya, deklarasinya itu arahnya adalah ke sana.
Sayang sekali Marhalim tidak menyebutkan bagaimana suasana audiensinya dengan saya. Bahwa mereka punya namanya sekarang ini, Arseri ini, lumbung pangan. Lumbung pangan. Ya. Jadi, ya, Sudah. oleh karena itu, tidak usah di dalam forum publik ini, tapi saya kira baik Pak Syahrial Abdi maupun Pak Amri nanti begitu pulang dari sini mungkin bisa bisik ke Marhalim bahwa barangkali ini bisa nyumbang 10 kg beras atau apa gitu ya kepada kawan-kawan sebagai sesuatu yang amat konkret untuk kita lakukan. Saya kira juga lumbung pangan untuk seniman di masa COVID ini menjadi sebuah hal yang amat penting juga, walaupun itu tentu tidak usah masuk ke dalam BTT atau apa, tapi itu bisalah dari kita. Mari Pak Syahrial Abdi kita tiru orang-orang kampung kita, Amri, orang-orang kampung kita di masa lampau, yang menyebabkan kampung kita, 70 kampung yang diamati, yang diikuti oleh Lam Riau itu, alhamdulillah jangankan yang positif, jangan apa yang ODP, yang apa PDP, yang ODP pun tidak ada. Lalu adakah orang yang kelaparan di sana? Tidak, karena mereka menggunakan beras segenggam. Jadi sebelum makan, sebelum memasak nasi itu ambil dulu segenggam, masukkan sini dan nanti orang berkeliling menjemput beras itu tadi untuk didistribusikan kepada siapa orang di kampung itu yang paling terancam makannya malam ini atau makannya besok pagi atau siang. Itu bisa dengan cara kita modifikasi di sini, saya kira, sehingga ya hidup sebangsa, rasa merasa, hidup sekampung, tolong menolong, hidup senegeri memberi. Saya kira seniman adalah kelompok warga utama di negeri ini. Wassalamualaikum.